Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Palepi, pangkat Brigadir Polisi 1. Jabatan saya Banit 2, Idik, Satres Narkoba, Polres Bandung Raya. Oke, di sini adik-adik, saya ingin menjelaskan tentang apa itu narkoba. Ya, kita mulai. Yang pertama ialah narkotika. Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di sini narkotika itu contohnya ialah yang pertama ganja, yang kedua sabu, yang ketiga ekstasi. Sekarang kita lanjutkan tentang pengertian psikotropika. Psikotropika ialah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jenis obat yang dikonsumsi untuk mengurangi ansietas merupakan jenis obat depresan turunan dari benzodiazepam. Secara medis, obat-obatan depresan dikonsumsi untuk mengurangi ansietas dan untuk membantu tidur. Ya, ini contohnya yaitu obat benzodiazepam, DXM, ya, Carnopen. Nah, ini beberapa contoh merupakan dari psikotropika. Sekarang kita lanjutkan tentang pengertian bahan adiktif lainnya, yaitu bahan-bahan aktif atau obat yang dalam organisme hidup menimbulkan kerja biologi. Jika disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan, yakni ingin menggunakan kembali secara terus-menerus. Seperti ini ada contohnya para anak seusia adik-adik sekalian, yaitu mengonsumsi lempok, merokok, minum minuman keras, itu bisa dimasukkan dalam bahan adiktif lainnya. Nah, sekarang kita teruskan tentang pola penyalahgunaan narkoba. Di sini adik-adik, pola penyalahan narkoba itu berawal dari yang namanya user atau coba-coba. Nah, dari coba-coba inilah semuanya berawal. Makanya jangan pernah mencoba sesuatu yang salah, apalagi mencoba-coba yang namanya narkoba. Nah, dari coba-coba tersebut berlanjut nanti ke fase abuser atau ketagihan. Nah, kalau sudah timbul rasa ketagihan ini, ya akan menimbulkan pola pikir bahwa harus menggunakan narkoba ini secara terus. Nah, itu yang bakal merusak hidup adik-adik nanti. Nah, ini setelah adik-adik merasa ketagihan, nanti kalau adik-adik mengusirkan narkoba, itu akan lanjut tentang fase adik atau ketergantungan yang sangat mendesak, sampai ada yang sampai rela menghalalkan segala cara untuk supaya mendapatkan barang haram tersebut. Untuk mendapatkan narkoba, berbagai macam cara dia gunakan agar dia bisa kesampaian untuk menggunakan narkoba. Nah, itu yang sangat berbahaya, adik-adik. Makanya jangan pernah semuanya itu berawal dari coba-coba. Setelah apa itu penyalahgunaan narkoba, kita lanjutkan tentang alasan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu keinginan yang besar tanpa sadar akibatnya. Ya, seusia adik-adik siswa-siswi SMK sekalian, memang mempunyai rasa ingin tahu yang besar tanpa memikirkan apa itu akibatnya. Mungkin melihat teman atau lingkungan ada yang mengonsumsi narkoba, jadi pengen gitu, merasa gaul, merasa gagah gitu kan. Nah, ini juga berhubungan secara tidak langsung dengan fase yang kedua alasannya, yaitu keinginan untuk mencoba karena penasaran. Di usia adik-adik ini memang rasa penasaran itu sangat besar, rasa ingin mencoba itu sangat besar, rasa ingin tahu hal sesuatu yang baru itu sangat besar. Tapi adik-adik di sini saya memberikan penjelasan apa itu narkoba. Jadi jangan ada lagi rasa ingin mencoba karena penasaran atau karena ingin tahu apa itu narkoba. Jangan. Narkoba itu bakal merusak hidup adik-adik siswa-siswi sekalian. Nah, yang ketiga yaitu keinginan untuk bersenang-senang.
Ya memang keinginan rasa bersenang-senang ini sangat besar lah di usia adik-adik sekalian, ingin merasa dihargai, ingin merasa harga dirinya naik lah kalau mengonsumsi hal-hal yang berbahaya seperti yang berawal memang rata-rata mengonsumsi alkohol. Dari alkohol itu akhirnya diajaklah teman lagi untuk mengonsumsi apa itu narkoba. Setelah mencoba narkoba, percayalah untuk lepas dari narkoba itu berat adik. Makanya jangan pernah mau mencoba ataupun mau mengonsumsi narkoba tersebut, sangat berbahaya untuk kehidupan adik-adik sekalian. Nah, yang keempat yaitu mengikuti tren atau gaya. Nah, ini memang rentan lah untuk usia siswa-siswi adik-adik sekalian. Merasa ingin disanjung, merasa gaul kalau aku konsumsi narkoba, kan aku pengaruhnya untuk teman-teman, aku diseganin apa gitu. Bullshit semua itu adik-adik. Kita kalau mau tren atau gaya, ciptakanlah tren gaya yang baru. Kenapa? Karena adik-adik di sini tugasnya apa? Bersekolah, belajar. Bagaimana adik menciptakan sesuatu hal yang baru, yang inovatif dari sekolah adik-adik. Banggakanlah orang tua adik-adik, banggakanlah sekolah adik-adik di mana ada di sekolah, yaitu di SMK ini kan. Gimana? Di SMK ini adik-adik diajarkan bagaimana berpikir kreatif, berpikir maju dan inovatif. Nah, itulah harusnya tren yang diciptakan, gayanya. Adik-adik ciptakanlah sesuatu hal yang baru untuk membanggakan diri adik sendiri maupun lingkungan adik-adik, seperti itu. Nah, yang keempat, yang kelima yaitu untuk diterima oleh lingkungannya. Ya, ini seperti adik-adik tahu lah, mungkin di sekitar adik-adik banyak penyalahguna narkoba kan. Nah, dari situ adik-adik jangan dekatin mereka. Seandainya mereka mengajak pun adik diamkan aja, jangan pernah mau gabung sama mereka, intinya itu. Kalau mereka masih mengajak sampai mengancam, silahkan laporkan kepada kantor polisi terdekat. Nanti biar kami yang menindak mereka. Yang keenam yaitu lari dari kebosanan atau masalah. Nah, ini memang sebagian besar para penyalahguna narkoba ialah mereka beralasan mereka mempunyai masalah lah, mereka mempunyai hambatan lah, apalah, bosan lah hidup apa segala macam. Salah. Kenapa? Karena dengan mengonsumsi narkoba itu bukan mengatasi masalah tanpa masalah, malah mengatasi masalah akan menimbulkan masalah, seperti itu adik-adik. Itu. Sekarang kita yang terakhir yaitu pengertian yang salah. Penggunaan sekali-kali tidak akan ketimbulan kecanduan. Nah, di sini adik-adiknya sudah saya sampaikan bahwa narkoba ini akan menimbulkan rasa ketergantungan, bahkan ketergantungan yang edik, yang sangat ketergantungan, sangat rasa ingin menggunakan itu sangat besar sampai menghalalkan segala cara. Nah, maka dari itu adik-adik sudah tahu, sudah paham fase-fase dalam penggunaan narkoba. Janganlah terpengaruh, percaya omongan orang bahwa ini tidak akan menimbulkan ketergantungan segala macam. Jangan. Ingat itu adik-adik. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang apa itu dan tips menghindari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, adik-adik harus memperkuat pertahanan spiritualnya. Adik-adik lebih giat beribadah, adik-adik lebih giat mendekat kepada Tuhannya. Insya Allah dengan mendekat kepada Tuhan, rajin melaksanakan ibadah, kita tidak mudah terpengaruh dari godaan-godaan setan berbentuk manusia itu adik-adik. Ya, itu. Yang kedua, memiliki hobi dan aktivitas positif. Adik-adik di sekolah ini kan ada namanya ekstrakurikuler kan. Ya, itu. Kembangkanlah hobi bakat adik-adik, entah itu di futsal, di bola, di poli kan, nggak harus itu. Ada hobi komputer kah, hobi editing kah, hobi apa segala macam. Intinya yang positif, kembangkan. Jangan hobi yang negatif, itu yang adik-adik banggakan. Banggakanlah diri adik sendiri, banggakanlah lingkungan adik, banggakanlah keluarga adik, banggakanlah sekolah adik, seperti itu. Yang ketiga, selektif dalam pergaulan. Nah, ini kembali seperti para penyalahgunaan tadi yang saya jelaskan, bahwa dalam penyalahgunaan narkoba ini kita harus
menjauhi yang namanya para lingkungan yang aktif menyalahgunakan narkoba. Jangan sekali-kali mendekat, jangan sekali-kali ingin terpengaruh sama mereka, jangan. Adik-adik sudah tahu apa itu narkoba, jadi jangan mau gabung sama lingkungan yang menyalahgunakan narkoba tersebut. Dan yang keempat adik-adik yaitu jangan mencoba. Ini sudah saya sampaikan di awal tadi kan. Dari coba-cobalah semua itu berawal. Nah, kembali lagi pesan saya sama, jangan coba-coba apa itu narkoba, karena dari coba-coba semua itulah yang menghancurkan hidup adik-adik nanti ke depannya. Percaya omongan saya. Yang kelima yaitu ingatlah masa depan. Ingat, adik-adik tujuannya bersekolah di sini untuk membahagiakan orang tua adik-adik, untuk menggapai cita-cita adik-adik. Kalau adik-adik sudah menyentuh, mengonsumsi yang namanya narkoba, percaya semua itu tidak bakal bisa terwujud. Ya bayangkan aja adik-adik, bagaimana adik-adik bisa masuk suatu lapangan pekerjaan, sedangkan di salah satu syarat masuk lapangan pekerjaan yaitu memiliki SKCK. Apa itu SKCK? Surat keterangan berkelakuan baik. Kalau ada di situ ada keterangan yang pernah dipidana kasus narkoba, percaya tidak ada pimpinan yang mau anak buahnya pernah melakukan penyalahgunaan narkoba. Seandainya ada pun dari 10 paling 1. 10 berbanding 1 adik-adik. Pikirkanlah kembali. Ingat masa depan adik-adik. Yang terakhir yaitu berpikir panjang. Nah, di sini mempunyai korelasi berhubungan tentang berpikir ingat masa depan. Berpikir panjang bahwa akibatnya semua ini ya akan merusak masa depan adik-adik, merusak keluarga adik-adik, merusak kesehatan adik-adik. Intinya narkoba ini merusak adik-adik. Jangan pernah mau mengonsumsi apapun menggunakan narkoba ini. Berpikirlah panjang, berpikirlah secara universal, secara luas lah. Gitu. Banyak hal-hal lain, hobi lain yang bisa dikembangkan selain menyalahgunakan narkoba. Nah, lepas dari tips menghindari penyalahgunaan narkoba, kita lanjutkan tentang ancaman hukuman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu untuk menguasai atau memiliki masuk dalam pasal 11 dan 112, yaitu dipidana paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun, dan denda 8 miliar rupiah. Di sini adik-adik, ingat, kalau adik-adik dipidana selama 4 tahun, bagaimana perasaan orang tua adik-adik? Bagaimana perasaan orang-orang di sekitar adik-adik bakal dikucilkan. Oh ini akhirnya adik-adik dapat sanksi yang namanya sanksi sosial. Itulah, kembali pikirkanlah adik-adik. Di sini jelas. Nah, untuk pengedar pasal 114 dipidana paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda 10 miliar. Nah, ini untuk narkotika. Kita lanjutkan tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pengedar pasal 197 dipidana paling lama 15 tahun, denda paling banyak Rp 1,5 miliar rupiah. Nah, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ini bisa mencakup sekarang yang adik-adik lingkungan adik pasti kenal ya, apa itu namanya Zenit. Nah, Zenit sekarang sudah masuk namanya golongan 1, sama seperti narkotika. Pidananya sama. Komik. Nah, ini lingkungan adik-adik sekolah ini banyak yang beredar seperti itu kan. Ingat, komik sudah ditarik izin edarnya. Kenapa? Karena tidak boleh lagi sembarangan orang-orang jualan komik di warung-warung. Adik-adik lihat, tidak ada lagi komik dijual bebas. Ya kalau ada mungkin dia lepas dari pantauan pemerintah, khususnya dinas kesehatan maupun dari pihak Polres. Karena apa? Tiap orang menggunakan komik, seledril, mixadin, itu bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ini. Makanya hati-hati adik-adik. Menggunakannya boleh untuk kesehatan, cuman harus ada izin farmasi. Nah itu digaris besarin. Harus adik-adik ada resep dokternya, harus membelinya di apotik. Jangan
satu kotak untuk bertiga, kan itu gak masuk akal. Kalau adik-adik ketangkap saya lihat ada satu kotak kalian berdua di alun-alun itu di mana nanti kan, atau di mana kalian santai nanti, saya ketangkap, saya percaya saya akan tangkap kalian, saya akan pidanakan kalian. Adik-adik, saya sudah sampaikan di sini kan, saya sudah jelaskan semuanya di sini supaya adik-adik siswa-siswi SMK jangan sampai menjadi salah satu penyalahguna, apalagi sampai pengedar narkoba, maupun itu masuk ke dalam undang kesehatan berupa tadi seperti contohnya Benadryl, komik, Nixadin itu. Sekarang kita lanjutkan tentang bagaimana upaya kami melaksanakan penanggulangan. Yang pertama yaitu preemptif, yaitu pencegahan. Nah, ini kami melakukan ini seperti di gambar ini, kumpul, kami melaksanakan seperti ini, sosialisasi, ini termasuk kegiatan preventif. Nah, ini preventif, kami melakukan penindakan ini masih ini, nah contohnya seperti di sini kan. Nah, ini orang-orang penyalahguna semua ini. Nah, yang terakhir itu adalah kami langsung melaksanakan penegakan hukum. Nah, setiap hari seperti ini. Apa nggak malu kalau ditangkap polisi seperti ini, adik-adik? Itu. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir, yaitu resiko yang harus diterima oleh adik-adik. Pesan saya yaitu yang terakhir ialah apa? Jangan pernah mengenal yang namanya narkoba, karena mengenal narkoba itu merupakan awal dari kehancuran hidup adik-adik sekalian. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Sudah banyak contoh nyata orang sekaya apapun, sesukses apapun, sudah mengenal, menyalahgunakan dan mengonsumsi yang namanya narkoba, hidupnya bakal hancur, adik-adik. Uang adik-adik sebanyak gunung pun kalau tiap hari digunakan dialihkan untuk penyalahgunaan narkoba, percayalah akan habis. Itu dari sisi perekonomiannya, sisi materi. Yang kedua, dari sisi kesehatan. Orang-orang pengguna narkoba ini biasanya usianya baru 20-an tahun ke atas, tapi terlihat seperti 40 tahun ke atas. Kenapa? Karena itu tadi, efek negatif dari narkoba ini. Adik-adik di sini pesan saya, tujuannya bersekolah, apalagi di SMK ini kan dituntut kreatif, inovatif kan, berpikir maju. Nah, kalau adik-adik tidak bisa mengembangkan apa itu kreatif adik-adik, inovatif adik-adik tidak ada muncul, atau alasan adik-adik untuk menimbulkan kreatif inovatif itu dengan mengonsumsi narkoba, itu salah besar adik-adik. Justru dengan mengonsumsi narkoba tersebut, hidup adik-adik bakal hancur, bakal menerima akibatnya, yaitu seperti tadi ancaman tadi. Nah, itu ancaman hukumannya tadi, bayangkan 4 tahun, 5 tahun, atau berapa bulan pun adik-adik kalau ditangkap polisi, sanksi sosialnya itu berat. Orang tua capek-capek nyokolain adik-adik di sini, membiayai, mencari nafkah supaya kalian tenang belajar, tenang melaksanakan kegiatan proses mengajar-mengajar di sekolah. Nyatanya kalian malah mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba. Apa enggak stres orang tua? Oke, dia masih bisa nerima seandainya ada orang tua yang mempunyai penyakit jantung, mempunyai penyakit bawaan lainnya yang bisa menyebabkan kematian karena kelakuan adik-adik. Bagaimana adik-adik bisa meminta maaf kalau mereka sudah tidak ada di dunia ini? Nah, saya harap, saya percaya dan saya yakini adik-adik sudah mengetahui apa itu narkoba, apa itu semuanya saya sudah jelaskan bagaimana tipsnya, pola penyalahgunaannya. Saya harap adik-adik bakal bisa lebih menjadi benteng dari adik-adik, menjadi sebagai bekal adik-adik untuk melangkah ke hidup ke depan. Bahwa dari penjelasan saya inilah adik-adik mempunyai dasar untuk tidak mau mencoba, tidak mau mengenal, tidak mau apalagi sampai mengonsumsi yang namanya narkoba. Saya yakin, saya percaya adik-adik bisa. Oke, adik-adik sekian, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang
tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia.